Setiap cerita yang menarik memiliki masalah atau konflik yang dihadapi oleh karakter utama atau protagonis. Konflik inilah yang membuat pembaca penasaran bagaimana ceritanya akan berlanjut. Misalnya, seorang pahlawan yang harus menyelamatkan kota dari bahaya atau seorang anak yang berusaha memecahkan misteri di sekolah. Ingat, konflik bisa berasal dari dalam diri karakter atau dari luar, seperti tantangan atau rintangan dari lingkungan. Baiklah, mari kita dengarkan cerita berikut dan kita cari apa konflik yang dihadapi oleh protagonis. Di sebuah kota kecil, Dika, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi penulis, menghadapi konflik batin yang mendalam. Ia selalu terinspirasi oleh kisah-kisah yang ia baca. Tetapi, ayahnya, seorang pengusaha sukses, ingin Dika mengikuti jejaknya dan mengambil alih bisnis keluarga. Setiap kali Dika mencoba berbagi mimpinya dengan ayahnya, ia selalu disambut dengan nada skeptis dan pernyataan bahwa menulis tidak akan membawanya kemana-mana. Suatu malam, saat Dika menemukan sebuah buku tua di loteng, ia teringat akan janji yang pernah ia buat kepada dirinya sendiri untuk mengejar mimpinya. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk menulis novel pertamanya. Tapi, ia tahu bahwa langkah ini bisa membuat berkonflik lebih jauh dengan ayahnya. Dalam perjuangannya untuk menemukan suara dan identitasnya, Dika harus berani menghadapi ketidakpastian dan risiko kehilangan hubungan dengan orang yang paling ia cintai. Baik, apa masalah yang dihadapi oleh protagonis dalam cerita tersebut? Ya, betul sekali. Konflik yang dihadapi oleh Dika adalah konflik batin antara mengejar impian pribadinya sebagai penulis dan memenuhi harapan serta tuntutan ayahnya yang ingin agar ia mengambil alih bisnis keluarga. Klimaks adalah saat paling menegangkan dalam cerita. Ini adalah titik di mana konflik memuncak dan karakter utama harus membuat keputusan penting atau melakukan sesuatu yang besar. Dalam klimaks, biasanya kita merasa tegang dan ingin tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. Mari kita temukan apa titik puncak konflik pada cerita di bawah ini. Di sebuah kota kecil, Dika mencapai puncak konflik ketika ia mengundang ayahnya ke peluncuran novel pertamanya. Setelah berbulan-bulan menulis, Dika merasa bangga dan siap berbagi karyanya. Namun, saat membaca cuplikan, ia melihat ekspresi kecewa di wajah ayahnya yang ingin Dika mengambil alih bisnis keluarga. Setelah acara, ayahnya menarik Dika dan marah. Ini hanya mimpi kosong, kenapa kamu tidak mau mengambil kenyataan? Dika merasakan kemarahan dan kesedihan. Tetapi, dengan berani ia menjawab, aku tidak bisa hidup melakukan sesuatu yang tidak aku cintai. Menulis adalah bagian dari diriku. Momen ini menjadi titik balik bagi Dika. Ia menyadari bahwa untuk hidup autentik, ia harus berani menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Meskipun itu bisa merusak hubungan dengan ayahnya. Dalam keheningan yang menyelimuti, keduanya tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Baik, apa titik puncak konflik pada cerita tersebut? Ya, betul sekali. Puncak konflik dalam cerita tersebut adalah saat Dika dan ayahnya terlibat dalam pertengkaran emosional setelah peluncuran novel. Disinilah Dika mengungkapkan keberaniannya untuk memilih jalannya sendiri sebagai penulis, meskipun ayahnya menginginkan Dika untuk mengambil alih bisnis keluarga. Momen ini merupakan puncak konflik karena Dika harus menghadapi dilema antara mengejar impiannya atau memenuhi harapan ayahnya. Dan keputusan yang diambil akan berdampak besar pada hubungan mereka. Ini adalah titik di mana ketegangan dan emosi mencapai puncaknya, menggambarkan perjuangan Dika untuk hidup autentik. Raka berhasil memecahkan teka-teki dengan menghadapi bayangannya sendiri, dan pintu batu terbuka perlahan. Di dalamnya, mereka tidak hanya menemukan harta karun berupa emas, tetapi juga sebuah buku-buku yang menyimpan cerita-cerita tentang kekuatan persahabatan dan keberanian. Raka dan Dira kembali ke desa sebagai pahlawan, membawa pelajaran berharga bahwa terkadang harta sejati adalah pengalaman yang mereka bagikan bersama. Setelah klimaks yang menegangkan,
cerita akhirnya mencapai penyelesaian. Disinilah kita melihat bagaimana masalah yang dihadapi karakter utama terselesaikan, dan kita memahami pelajaran yang mereka dapatkan. Misalnya, Raka berhasil memecahkan teka-teki dengan menghadapi rasa takutnya sendiri, dan pintu batu perlahan terbuka. Bayangkan perasaan mereka saat itu. Di balik pintu, bukan hanya harta karun berupa emas yang mereka temukan, tetapi juga sebuah buku kuno yang menyimpan cerita-cerita tentang persahabatan dan keberanian. Saat mereka kembali ke desa, Raka dan Dira tidak hanya membawa harta yang berharga, tetapi juga pelajaran yang penting, bahwa keberanian dan persahabatan adalah harta sejati yang tidak ternilai. Penyelesaian ini memberikan kesimpulan yang memuaskan dan menutup cerita dengan indah. Jadi, penyelesaian dalam cerita membantu kita melihat dampak dari petualangan atau perjuangan karakter, dan terkadang ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka. Kemudian saya akan memberikan tips menulis yang efektif dan menarik. Yang pertama, buatlah karakter yang kuat. Raka, misalnya, memiliki latar belakang yang mendalam dengan motivasi untuk mengenang kakeknya. Yang kedua, gunakan konflik yang menarik seperti teka-teki raja bayangan yang harus dipecahkan. Yang ketiga, pastikan alur cerita runtut dari seperti dari penemuan peta, perjalanan penuh bahaya, hingga momen klimaks yang mendebarkan. Sekarang kalian mulai menulis cerita kalian sendiri. Beberapa tips yang bisa kalian gunakan seperti di atas. Yang pertama, buatlah karakter yang kuat dengan latar belakang dan motivasi yang jelas. Kedua, gunakan konflik yang menarik untuk mendorong alur cerita. Dan yang terakhir, pastikan alur cerita kalian runtut. Setelah kalian selesai menulis cerita, langkah berikutnya adalah membagikannya. Kalian bisa membacakan cerita di depan teman-teman di kelas atau menulis di blog sekolah. Membagikan cerita adalah cara baik untuk mendapatkan umpan balik dan juga untuk melihat bagaimana orang lain merespon cerita kalian. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara merangkai cerita dengan alur yang menarik? Jangan ragu untuk terus menulis dan berbagi cerita kalian. Setiap cerita punya kekuatan untuk menginspirasi. Selamat menulis. Terima kasih sudah belajar bersama. Selamat menulis.